Nama saya Hilda Suci Ramadhani, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai asesmen dalam bimbingan dan konseling. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas mengenai asesmen atau pengukuran yang kita bisa gunakan atau sering digunakan dalam konteks bimbingan dan konseling. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah angket. Angket atau kuesioner adalah salah satu alat ukur yang kita bisa gunakan. Isi angket ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu disusun berdasarkan tujuan penelitian yang kemudian dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua itu untuk mengungkap beberapa masalah secara serentak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis angket. Di sini ada 4 jenis angket yang telah diklasifikasikan. Yang pertama itu berdasarkan subjek dan responden. Ini ada 2. Ada angket langsung dan angket tidak langsung. Nah, angket langsung ini diberikan langsung kepada responden seperti konseli atau siswa kita. Sedangkan angket tidak langsung ini adalah angket yang diberikan kepada orang lain yang diminta untuk memberikan pendapat terkait seseorang seperti orang tua, keluarga, sahabat, guru, dan lain-lain. Yang kedua itu berdasarkan strukturnya. Di sini juga terbagi menjadi 2. Ada angket yang berstruktur dan angket yang tidak berstruktur. Nah, angket yang berstruktur ini berisi pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban yang jelas, singkat, dan konkret. Sedangkan angket yang tidak berstruktur berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bebas dan uraian yang panjang lebar dari responden. Yang ketiga itu ada yang berdasarkan jenis pertanyaannya. Di sini dibagi juga menjadi 2. Ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan terbuka ini adalah angket yang kemungkinan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban. Contoh pertanyaannya itu seperti, menurut pendapat Anda, apa ciri-ciri kepribadian yang cocok sebagai profil kata OSIS? Nah, sedangkan pertanyaan tertutup ini yaitu angket atau kuesioner yang kemungkinan jawabannya telah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan atas atau memberi jawaban yang lain. Contohnya itu seperti, pernahkah Anda menjadi ketua OSIS? Nah, pilihannya itu pernah atau tidak pernah. Atau bisa juga, pernahkah Anda mendapat penjelasan tentang cara belajar? Pernah atau tidak pernah. Seperti itu. Selanjutnya, pengklasifikasian menurut bentuk jawabannya. Di sini ada 4 kategori pengklasifikasiannya. Yang pertama, jawaban tabuler, yaitu responden diminta menjawab pertanyaan pada kolom yang telah disediakan. Yang kedua itu jawaban berskala. Contohnya itu dalam penguasaan bahasa Inggris saya berada pada cukup, baik, atau kurang. Seperti itu. Yang ketiga itu ada jawaban dengan cek. Nah, responden menjawab dengan cara memilih salah satu pilihan-pilihan yang telah tersedia. Di sini itu contohnya, apakah alasan Anda masuk SMA? Yang pertama, untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, disuruh orang tua, ikut teman, disuruh kakak, dan lain sebagainya. Nah, responden tinggal memilih di mana atau seperti apa dirinya. Yang terakhir itu ada jawaban kategorial, yaitu responden diminta memilih satu di antara 2 pertanyaan yang tersedia. Ada jawaban kategorial,
yaitu responden diminta memilih satu di antara pilihan yang telah tersedia. Contohnya itu, apakah Anda mempunyai saudara tiri? Jawabannya ya atau tidak. Atau apakah orang tua Anda memperhatikan kebutuhan Anda? Jawabannya belum atau sudah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan angket. Kelebihan angket yang pertama itu, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan angket ini cukup efektif digunakan. Yang kedua itu, pertanyaan-pertanyaannya sudah disediakan sehingga waktunya itu bisa berkurang. Yang ketiga, dengan angket responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dia akan menjawab atau mengerjakan angket. Nah, saya rasa angket ini itu adalah salah satu alat ukur yang sangat relevan digunakan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Sedangkan kelemahannya itu, metode ini kurang tepat digunakan apabila peneliti membutuhkan reaksi yang spontan dan cepat. Kedua itu, modelnya kurang fleksibel. Artinya pertanyaan-pertanyaannya itu tidak bisa kita kurangi atau kita tambah, sehingga jumlah informasi yang kita dapat itu terbatas. Yang ketiga itu, ada kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Hal ini terjadi karena biasa kurang jelasnya petunjuk pengisian angket. Seperti itu. Yang kedua, yaitu wawancara. Wawancara ini adalah proses percakapan antara peneliti dengan responden yang telah memiliki pedoman atau daftar-daftar pertanyaan yang bisa ditanyakan secara langsung atau tatap muka dan bisa melalui media aplikasi seperti via WA, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihannya itu, melalui wawancara dapat ditanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang detail. Kedua itu, wawancara dilakukan bisa pada setiap individu tanpa faktor usia atau ketidakmampuan membaca. Karena wawancara itu hanya sebuah proses tanya jawab. Yang ketiga itu, data yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya karena berlangsung secara tatap muka. Ya, kita bisa melihat ekspresinya, kita bisa melihat responnya seperti apa, sehingga kita bisa melihat efektivitas atau objektivitasnya. Sedangkan kelemahan wawancara itu, yang pertama, melakukan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan waktu yang cukup lama. Terus, interview bias. Waktu dilakukan secara tatap muka, namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Ya, biasanya dalam melakukan tanya jawab itu biasa ada miskomunikasi atau kesalahpahaman, baik itu kesalahpahaman terkait dengan pertanyaan yang diajukan maupun menafsirkan jawaban yang telah dijawab oleh responden. Yang ketiga itu, keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara dalam melakukan hubungan antar manusia. Yang keempat, wawancara tidak selalu tepat pada kondisi-kondisi tempat tertentu, misalnya di lokasi ribut atau ramai. Jadi wawancara itu bisa tidak efektif kalau kondisinya itu ribut atau ramai. Yang kelima, sangat tergantung pada kesediaan responden. Yang keempat, jangkauan responden relatif kecil dan memakan waktu yang lebih lama. Seperti yang pertama tadi, bahwa waktunya itu akan sangat lama. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai observasi. Nah, observasi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti penglihatan atau pengamatan. Observasi ini merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang kita amati secara sistematis dan memaknai peristiwa tersebut.
yang tujuannya ini untuk mengetahui tingkah laku secara mendalam dan mendeskripsikannya secara individual. Observasi partisipan atau partisipasi adalah metode pengumpulan data yang bisa kita gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian responden atau orang yang akan kita amati. Yang kedua itu ada yang namanya observasi tidak terstruktur. Ialah pengamatan yang kita lakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang terakhir ada yang dinamakan observasi kelompok. Itu adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Kelebihan dari observasi ini yang pertama merupakan alat ukur yang murah, mudah, dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala. Yang kedua, apabila ada responden yang sibuk dan tidak bisa meluangkan waktunya untuk mengisi angket atau kuesioner dan wawancara, maka observasi adalah jawaban yang tepat untuk bisa kita lakukan. Yang ketiga itu banyak peristiwa psikis yang tidak dapat kita peroleh melalui wawancara dan angket, namun bisa kita peroleh pada alat ukur jika kita menggunakan observasi. Yang keempat, dapat mengadakan pengamatan secara serentak dengan menggunakan observer lebih dari satu orang. Ya, kita bisa mengamati lebih dari satu orang secara serentak atau bersamaan. Yang kelima itu memberi hasil yang akurat. Ya, pastinya karena observasi ini kita bisa melihat responden atau orang kita observasi ini secara langsung. Ada kelemahan dari observasi. Menurut saya itu yang pertama karena waktu yang kita gunakan itu cukup lama. Kita akan mengamati observer kita itu bisa seharian. Yang kedua itu jika observer itu tahu bahwa dirinya sedang diobservasi atau diamati, observer itu akan cenderung menimbulkan kesan yang baik-baik. Begitu pula jika peneliti atau orang yang melakukan observasi ini disegani oleh observer, maka dia akan menimbulkan perilaku-perilaku yang baik seperti itu. Ya, selanjutnya itu akan kita bahas mengenai sosiometri. Sosiometri berasal dari bahasa Latin yang artinya sosio atau sosial dan metrum yang artinya pengukuran. Berarti sosiometri adalah pengukuran kelompok sosial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok, yang tujuannya untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sosiometri. Yang pertama ada yang namanya nominatif. Nah, setiap individu dalam suatu kelompok diberikan pertanyaan mengenai siapa-siapa saja individu yang akan kamu senangi atau akan kamu pilih untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, pilihannya ini ditulis secara bersusun dari individu yang paling kita senangi sampai individu yang paling tidak kita senangi untuk melakukan kegiatan bersama. Selanjutnya itu ada skala bertingkat. Nah, pada skala bertingkat ini disediakan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dari pertanyaan yang menyatakan hubungan paling dekat sampai menyatakan hubungan paling jauh. Yang terakhir itu siapa dia. Nah, pada tipe sosiometri ini disediakan pertanyaan tentang sifat-sifat individu. Pertanyaannya mengungkapkan sisi positif dan sebagiannya mengungkapkan sisi negatifnya. Dalam sosiometri, kita bisa menggunakan 3 teknik. Ada yang disebut dengan sosiometri teknik lingkaran.
Yang kedua, ada yang dinamakan sosiometri teknik lajur, dan yang terakhir sosiometri teknik bebas. Selanjutnya itu ada kelebihan sosiometri. Yang pertama, teknik ini relatif sederhana, dilakukan berdasarkan pilihan murid kepada kawannya dalam beberapa situasi kelompok atau aktivitas. Sedangkan yang kedua itu memberikan informasi yang akurat tentang latar belakang atau alasan seseorang murid dipilih dan atau ditolak oleh murid lainnya. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk mengorganisasi kelompok-kelompok kelas. Selanjutnya, meningkatkan penyesuaian sosial individu. Yang terakhir, meningkatkan struktur sosial antar kelompok. Sedangkan kekurangan dari sosiometri ini yang pertama, semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Jika ada murid yang tidak berpartisipasi, maka konselor akan mengalami kesulitan untuk mendudukkan murid yang bersangkutan dan murid lainnya. Yang kedua itu, komitmen konselor untuk menjaga kerahasiaan dan pilihan-pilihan atau penolakan-penolakan setiap murid. Yang ketiga itu adalah prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan keteladanan konselor dalam menyusun matriks sosiometri dan sosiogram, yang pada umumnya menggambar sosiogram memerlukan pekerjaan yang majemuk. Yang kelima, kita akan membahas mengenai metode biografi. Nah, biografi ini merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang dia buat sendiri maupun dibuat oleh orang lain. Nah, ada beberapa jenis biografi atau metode biografi yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah biografi. Nah, biografi ini adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kelemahan dari metode ini adalah sangat dipengaruhi oleh sikap dan penilaian penulis terhadap orang yang akan ditulis biografinya. Autobiografi sendiri terbagi menjadi dua bentuk. Ada yang autobiografi terstruktur dan autobiografi yang tidak terstruktur. Autobiografi yang terstruktur ini yaitu biografi yang dalam penulisannya menurut garis-garis besar yang telah ditentukan lebih dahulu. Sedangkan yang tidak terstruktur ini yaitu autobiografi yang disusun bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah ditentukan. Yang ketiga itu ada yang namanya buku harian. Nah, buku harian ini ditulis oleh seseorang. Biasanya berisikan hal-hal yang tidak mungkin atau tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain. Dan biasanya buku harian ini dijadikan sebagai tempat curhat mereka. Yang karenanya itu berisikan sesuatu yang berbau kerahasiaan, makanya itu buku harian merupakan sumber data yang sangat berharga untuk perlu pemahaman individu. Namun perlu kita catat bahwa buku harian ini belum tentu memberikan gambaran jujur atau autentik mengenai penulisnya. Yang keempat itu ada kenangan masa muda. Nah, berbeda dengan buku harian yang biasanya ditulis oleh remaja atau anak-anak, pada kenangan-kenangan masa muda ini, orang-orang yang biasanya menulis ini adalah orang-orang yang telah melewati setengah dari umurnya. Yang isinya itu adalah kenangan-kenangan indah pada masa muda mereka yang ia ingin kenang atau bisa saja dia ingin ulang kembali pada kehidupannya ini. Nah, kenangan-kenangan demikian ini dapat menjadi sumber bagi kita untuk memahami individu. Yang kelima itu ada yang namanya case history. Nah, case history sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografi untuk keperluan analisis suatu gejala. Yang biasanya itu berisikan info-info mengenai penyakitnya, dia naik kelas atau tidak, apakah ada gejala-gejala pergaulan yang menyimpang,
atau perlakuan orang tua yang tidak baik dan masa-masa anak-anaknya. Adapun kelebihan dari biografi yang pertama itu data yang dikemukakan oleh konseli merupakan data autentik. Ini dikarenakan bahwa konseli merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua itu data yang dikemukakan konseli dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap suatu hal atau mengenai suatu peristiwa. Yang terakhir itu data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Di samping banyaknya kelebihan dari biografi ini, juga terdapat kelemahan dari biografi. Yang pertama itu, seorang konseli cenderung tidak menceritakan kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua itu sumber data yang dekat dengan konseli, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseli. Ya, karena dalam biografi itu kita biasa bercerita, tidak menceritakan kekurangan yang kita miliki. Begitu pula jika orang yang menceritakan ini adalah sahabat kita atau orang terdekat kita, maka dia akan cenderung tidak menceritakan kekurangan kita atau cenderung menutupi kekurangan yang kita miliki. Yang keenam, kita akan membahas mengenai inventory tugas perkembangan. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Nah, inventory tugas perkembangan ini adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Dengan mengetahui tingkat perkembangan individu, diharapkan konselor memiliki kesadaran bahwa program dan layanan bimbingan dan konseling harus berdasar pada kebutuhan dan perkembangan individu yang terkait. Nah, tingkat tersebut dimulai dari prasosial, yang tingkat di mana individu belum mampu membedakan dirinya dan lingkungannya. Di sini, inventory tugas perkembangan itu dibagi menjadi 7 tingkatan. Yang pertama itu tingkat inklusif dengan ciri-ciri identitas diri terpisah dari orang lain, bergantung pada lingkungan, berorientasi dan individu tidak memahami diri sebagai penyebab perilakunya. Yang kedua itu tingkat perlindungan diri. Ciri-cirinya peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungannya dengan orang lain. Yang ketiga itu ada tingkat konformistik. Ciri-cirinya itu peduli terhadap penampilan diri, berpikir stereotip terhadap klise, peduli akan aturan eksternal, bertindak dengan motif dangkal, menyamakan diri dalam ekspresi emosi, kurang introspeksi, dan sensitif terhadap keindividualan dan merasa berdosa jika melanggar aturan. Nah, yang keempat itu ada tingkat sadar diri. Ciri-cirinya itu mampu berpikir alternatif, melihat harapan, dan berbagi kemungkinan dalam situasi, serta penyesuaian terhadap situasi dan peranannya. Yang kelima itu ada tingkat skema. Ciri-cirinya itu bertindak atas dasar nilai internal, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan perlu tindakan. Terus mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif dirinya. Dan berpikir lebih kompleks dan atas dasar analisis. Yang keenam, tingkat individualistik. Ciri-cirinya itu peningkatan kesadaran individualistik. Terus kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan. Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Serta mengenal kompleksitas dirinya dan peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial.
Yang terakhir itu ada yang namanya tahap otonomi. Nah, di tahap ini memiliki ciri-ciri seperti memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan, bersikap realistis dan objektif terhadap diri sendiri dan orang lain, serta ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal, respek terhadap kemandirian orang lain, sadar akan adanya saling ketergantungan antara individu lain. Selanjutnya itu ada analisis tugas perkembangan. Ini menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap perkembangan peserta didik. Yang pertama itu mengelola data mentah secara cepat pada komputer. Yang kedua, visualisasi hasil pengolahan skor dalam bentuk grafik akan memudahkan dan mempercepat data analisis. Ketiga, manajemen data terdiri atas pengelompokan siswa berdasarkan kriteria tertentu dan penggabungan kelompok. Yang terakhir itu ekspor hasil pengolahan data ke mikroskop Excel. Nah, ATP ini adalah sebuah alat atau aplikasi yang kita bisa gunakan untuk memudahkan kita dalam menentukan hasil ITP. Sedangkan kelebihan dan kekurangan ITP. Adapun kelebihan ITP ini hasil dari ATP atau analisis tugas perkembangan lebih mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor dalam mengelola hasil dan analisis dari ITP. Sedangkan kekurangan dari ITP sendiri itu yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik, dan kekurangan lainnya jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu yang lebih banyak. Nah, yang ketujuh kita akan membahas mengenai AUM umum. Nah, AUM umum ini merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konselor atau peserta didik. Nah, AUM umum ini merupakan alat ungkap masalah umum yang dibentuk 5 format. Yang pertama, format pertama untuk mahasiswa, format kedua SLTA, format ketiga SLTP, format keempat SD, dan format kelima untuk masyarakat. Nah, AUM umum ini dikelompokkan ke dalam 10 bidang. Selanjutnya, tujuan dari alat ungkap masalah umum ini. Nah, tujuan umumnya itu adalah data yang diperoleh dari hasil alat ungkap ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan layanan konseling dan menjadi isi dari layanan yang dimaksud. Sedangkan tujuan khususnya itu yakni dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Keinginan ini didominasi oleh fungsi pemahaman. Selain itu juga fungsi yakni fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan, dan pemeliharaan serta fungsi advokasi. Data hasil aplikasi instrumen digunakan untuk memahami kondisi klien seperti potensi dasar, bakat minat, kondisi diri, lingkungan, dan masalah yang dialami, serta lain sebagainya. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai AUM PTSDL. Nah, AUM PTSDL ini adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawaban siswa diharapkan mampu meningkatkan mutu belajar siswa sekaligus mengungkapkan masalah-masalah siswa yang berkaitan dengan belajar. Nah, tujuan dari AUM PTSDL yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kapan penyelenggaraan AUM PTSDL ini sebaiknya digunakan. Nah, sebaiknya AUM PTSDL ini diselenggarakan pada setiap semester atau 2 tahun sekali dan dilaksanakan sekitar 40 menit.
yang diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai mutu kegiatan belajar dan masalah belajar yang dialami oleh siswa pada masing-masing bidang. Nah, bagaimana dengan hambatan dalam pelaksanaan AUM PT SDL ini? Ada beberapa hambatan yang dapat kita temukan jika menggunakan AUM ini. Yang pertama itu adalah hambatan yang berasal dari guru BK yang kurang terampil dalam menggunakan program ini. Guru BK juga kesulitan mengadministrasikan AUM PTSDL karena kesulitan menjelaskan petunjuk pelaksanaannya kepada siswa. Yang terakhir itu hambatan paling dominan berasal dari luar guru BK, yaitu karena tidak tersedianya waktu yang terjadwal untuk pelayanan BK di kelas. Nah, di sini ada masih banyak sekolah, umumnya di Sulawesi Selatan, masih banyak sekolah yang tidak menyediakan jam masuk kelas atau jam layanan klasikal bagi guru BK, sehingga ini sulit untuk digunakan seperti itu. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai asesmen dalam bimbingan dan konseling. Segala kekurangannya, saya mohon maaf atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.